Dijelaskan oleh Imam Baijuri, al-kaun fil jihad, keberadaan di sebuah arah itu. Ai ka kaunihi ta'ala fi jihati minal jihati sit. Seperti arah yang 6. Orang belajar tauhid tahu semua itu arah yang 6 apa. Wa hadza mithal min amthilatil mumatsalah lil hawadits. Ini contoh persamaan dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah berbeda dengan makhluk, makhluk itu punya arah di kanan, di kiri, di samping, di atas, di bawah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk harusnya tidak berarah karena dia bukan jisim, dia bukan badan, dia bukan tubuh. Anda itu bisa melihat saya di depan, saya di belakang, saya di pinggir, saya di bawah. Karena kita itu semuanya adalah ajsam, jisim, badan yang punya arah. Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin, bukan berupa jisim. Jadi mustahil Allah itu berada di atas dalam arti tuh ada di sana duduk. Enggak, salah, ya. Mari kita koreksi keyakinan kita. Sekali lagi saya menghimbau siapapun yang bicara agama apalagi menyangkut akidah, bicaralah dengan bahasa Arab, dengan referensi Al-Qur'anul Karim, sunnah, kemudian referensi dari para ulama yang ahlinya. Dunia diangkat dan itu ke atas, berarti yang akan menerima laporan di mana? Oh, gitu aja kok repot. Jadi sesuai fakta, sesuai data, sesuai dalil, sesuai hujjah, sesuai akal yang sehat. Bahwa yang namanya agama ini diturunkan. Yang menurunkan adalah siapa? Allah. Kalau yang namanya turun dari atas ke bawah, ya betul dah. Namanya turun dari atas ke bawah. Tidak ada mana lain. Tidak ada mana lain. Dari atas ke mana-mana nggak ada. Yang turun itu. Saya agak nakal juga sedikit. Saya tanya ke kawan-kawan dalam berbagai bahasa. Tanya kawan orang Cina. Menurut bahasa Cina ada enggak yang turun itu selain dari atas? Enggak ada. Yang naik kalau bukan dari bawah ke atas enggak ada juga. Berarti sama. Sah? Iya tak? Coba kita tes sekarang. Antum suku apa? Jawa. Apa bahasa Jawanya naik? Mudah? Munggah. Masya Allah. Maknanya apa? Naik dari bawah ke atas. Ada mana lain? Enggak. Mantap. Antum? Apa sukunya? Melayu. Apa maksud Melayu naik? Naik juga. Ada dari maknanya yang bukan ke atas? Ada? Ada naik. Naik pangkat. Jadi naik tetap dari bawah ke atas. Kalau turun atas ke bawah. Baik. Apa sukunya Sam? Apa sukunya? Iya. Orang Aceh. Ocu. Masya Allah. Apa maksud Ocu naik? Naik ke atas ya. Turun ke bawah. Ada makna lain? Ada makna lain? Tidak, sama. Jelas? Al-Quran turun. Siapa yang turunkan? Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Jadi klub ya. Jadi makanya akidah Islam itu sangat mudah dipahami. Tidak berbelit-belit. Sah? Oh enggak, kalau di atas nanti dia berjisim. Itu pikiran Anda ada masalah. Pikiran Anda sedang bermasalah. Sebab nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu wa an abi, dalam hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Majah, dia berkata atau bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mali araka la tasumu min asy-syahri aktsara mimma tasumu fi Sya'ban. Kenapa aku melihatmu tak pernah puasa di setiap bulan lebih banyak dari puasamu di bulan Syawal? Hah? Belum lagi Ramadan, nak Syawal lah tuh. Di bulan di bulan Ramadan. Salah lagi. Di bulan Sya'ban. Ini basis kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri aktsara mimma yasumu fi Sya'ban wa kana yasumu asy-syahra kullah. Nabi tak pernah puasa sebanyak-banyaknya kecuali bulan Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Bahkan beliau hampir puasa sepanjang bulan Sya'ban. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Nabi menjawab bahwa dzalika syahrun yawfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Sebab kata Nabi, ma baina Rajab wa Ramadan. Sebab dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan haram. Jadi orang-orang sibuk memuliakan bulan haram ini. Sehingga saking sibuknya di bulan haram ini lahir pula amalan-amalan yang tidak berdasar. Tetapi diamalkan orang, akhirnya dibuat dalilnya. Baik dipalsukan hadisnya atau ditakwilkan makna hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Dan Ramadan sudah jelas adalah khairu asyuhur, sebaik-baik bulan. Syahrul rahmati wal maghfirati wal ghufrani wa itqi minan nar. Syahrul judi wal karami wal afwi was sabri wal ihsani. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, kasih sayang, bulan ampunan dosa-dosa, bulan pemerdekaan daripada api neraka, bulan dermawan, bulan pemurah, bulan zikir, bulan Quran, bulan sebelah segalanya. Itu Ramadan. Jadi orang sibuk dengan Rajab dan Ramadan. Sedangkan Sya'ban yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ramai orang yang melalaikannya. Wa fihi turfa'ul a'mal. Di dalam bulan Sya'ban itu amalan-amalan diangkat. Kemana kalau diangkat? Bapak dan Ibu, kalau diangkat kemana biasanya? Yang namanya keangkat ya ke atas lah. Kalau diturunkan ke bawah. Untuk apa amal diangkat ke atas? Kepada siapa diangkatnya? Amalan kita itu dilaporkan kepada siapa? Tidak ada yang tahu ya? Kepada Allah. Allah lebih tahu. Allah tahu itu semua. Tetapi prosedurnya menghendaki amalan itu diangkat. Allah yang menetapkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Allah lah yang memilih, Allah yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dia tentukan. Maka ditetapkan oleh Allah SWT dengan hikmahnya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan, dilaporkan oleh para malaikat pencatat kepada siapa? Ulang lagi, kepada siapa dilaporkan? Ya Allah ya Rabbi ya. Ke presiden, kepada Allah. Kalau judulnya diangkat dan itu ke atas, berarti yang akan menerima laporan di mana? Gitu aja Korea pun. Jadi sesuai fakta, sesuai data, sesuai dalil, sesuai hujjah, sesuai akal yang sehat, bahwa yang namanya agama ini diturunkan. Yang menurunkan adalah siapa? Allah. Kalau yang namanya turun dari atas ke bawah, ya betul dah. Namanya turun dari atas ke bawah. Tidak ada mana lain.
Tidak ada makna lain. Dari atas kemana-mana, nggak ada. Yang turun itu. Saya agak nakal juga sedikit. Saya tanya ke kawan-kawan dalam berbagai bahasa. Tanya kawan orang Cina, menurut bahasa Cina ada enggak yang turun itu selain dari atas? Enggak ada. Yang naik kalau bukan dari bawah ke atas, enggak ada juga. Berarti sama. Sah? Iya tak? Coba kita tes sekarang. Antum suku apa? Jawa. Apa bahasa Jawanya naik? Mudah? Munggah. Masya Allah. Maknanya apa? Naik dari bawah ke atas. Ada makna lain? Enggak. Mantap. Antum? Apa sukunya? Melayu. Apa maksud Melayu naik? Naik juga. Ada tadi. Maknanya yang bukan ke atas? Ada? Ada naik. Naik pangkat. Jadi naik tetap dari bawah ke atas. Kalau turun atas ke bawah. Baik. Apa sukunya sayang? Apa sukunya? Iya. Orang Aceh. Ocu. Masya Allah. Apa maksud ocu naik? Naik ke atas kan? Turun ke bawah. Ada makna lain? Ada makna lain? Tidak, sama. Jelas? Al-Quran turun. Siapa yang turunkan? Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Jadi klub ya. Jadi makanya akidah Islam itu sangat mudah dipahami. Tidak berbelit-belit. Sah? Oh enggak, kalau di atas nanti dia berjisim. Itu pikiran Anda ada masalah. Pikiran Anda sedang bermasalah. Sebab apa? Mengambil akidah bukan dari sumbernya. Agama kita agama apa namanya? Agama samawi. Siapa bilang samawi tadi? Iya, kamu bilang samawi ya? Naku lah. Hah? Hah? Islam. Oh Islam. Iya, Islam. Nama kita Islam tapi digolongkan agama samawi. Kalau agama samawi berarti apa arti samawi? Agama madain sama. Made in sama. Apa mana sama? Hah? Langit. Oleh sebab itu setiap bahan yang digunakan dalam beragama ini bukan berasal dari langit, itu bahan sintetis. Bahan? Tahu bahan sintetis? KW, imitasi. Nah, ketika antum bilang Allah tidak bertempat, misal Allah tidak bertempat, ini turun dari ataskah atau datang dari bumi? Kalimat Allah tidak bertempat ada dalam Al-Quran? Ada dalam Quran? Enggak dalam hadis? Ini salah satu jawab, takut juga saja. Enggak ada kalimat Allah tidak bertempat, enggak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Ini murni pemikiran ardhi, made in bumi. Oleh sebab itu ini namanya bahan KW. Ya kalau ini tidak boleh. Kalau ada bahan asli dengan bahan KW, harganya sama, antum pilih? Kalau ada imitasi asli? Hah? Imitasi asli? Oh, imitasi sekali pakai langsung jadi bosi. Nggak tahu juga? Ya saya pakai hitam tangan dah. Ancak lome. Tapi hilang kuningnya. Ya atau kalau putih aslinya kuning jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini pemikiran manusia dalam beragama kalau tidak didukung oleh dalil itu namanya bahan sintetis atau bahan KW atau bahan imitasi. Mau antum beli imitasi dengan harga asli? Ustaz, ada gelang 5 gram. Gelang tidak ada 5 gram ya? Ada gelang 5 gram? Tidak pernah pakai gelang ya? Tanya sama istri. Ada 5 gramnya? Gelang.
Tak pernah balik nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat 2 Mei ada lain, tapi kan dah tansi ni. Jadi kaum muslimin ada 5 gram asli, antum tukar dengan 10 gram imitasi, mau tak? Yang punya imitasi orang lain, yang punya asli antum. Hah? Kok pada bengong semua sih? Marah ya sama saya? Kalau marah saya berhentikan. Wabillahi taufik boleh. Hidayah. Kaum muslimin semua. Jadi barang-barang tidak asli, produk bumi, kalau dimasukkan dalam agama kita, merusak agama itu. Karena agama ini agama samawi, produk langit, diturunkan oleh yang di atas, bukan oleh yang tidak bertempat. Karena kalimat tidak bertempat tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kita tidak menolak mentah-mentah, tapi juga tidak menelan. Tidak menolak mentah-mentah dan juga tidak menelan mentah-mentah. Harus dimasak dulu apa yang kau maksudkan dengan tempat itu. Kalau kau maksudkan Allah tidak bertempat, artinya tidak duduk di kursi supaya saya duduk, saya setuju. Tapi kalau antum katakan tidak bertempat, tidak boleh di atas aras, saya tidak setuju. Saya tolak sampai mati, sampai kiamat. Sebab apa? Karena Allah mengatakan dia di atas aras. Allah mengatakan dia di atas langit. Sah? Tidak mungkin saya percaya dengan pemikiran antum yang mengatakan kalau di atas mesti bertempat. Tidak. Kalau di atas mesti berbatang tubuh juga tidak. Itu pikiran yang rusak-rusak saja yang seperti itu. Kalau pikiran yang tidak rusak, karena kita tidak tahu seperti apa. Sebenarnya ini hadhi jumlah mu'taridah la mahalla min i'rab. Ini hanya intermediate. Balik ke yang tadi. Amalan kita di bulan Sya'ban lupa lagi diangkat. Kalau diangkat ke atas, kepada siapa? Kepada Allah. Berarti seorang muslim berkeyakinan Allah di atas. Iya dah. Orang muslim akidahnya, orang Islam pada asalnya Allah itu di atas. Karena Al-Quran dan hadis semuanya mengatakan di atas. Baik. Setelah merah sudah? Hah? Kalendernya sudah, liburnya sudah, cuti sudah, peringatan belum? Hah? Apa anda? Rata-rata sudah peringatan malamnya subuh orang tak jemaah. Subuhnya berkurang jamaah. Jadi kalau kamu mengurangi jamaah kayaknya tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya ya. Baik. Rata-rata karena sudah capek malamnya kajian sah, akhirnya siangnya subuhnya tidak ke masjid. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kelaburan amal kita ini perkara kecil atau perkara besar? Subhanallah. Tuan-tuan pernah bekerja dapat upah? Pernah tuan-tuan bekerja dapat upah? Dapat gaji? Baik. Kalau gaji selalu berdasarkan Subhanallah, pergi motong gota. Tahu motong gota? Motong gota tahu? Apa maksud ini? Deres, yes ya. Deres Jawa. Nyadap ya. Nyadap percakapan. Kalau Melayu melai. Melai. Nak motong, melai, menderes, nyadap. Semuanya antum menyadap karet orang, menderes karet orang. Dicatat enggak hasilnya? Dicatat. Misalnya antum dapat berapa dapat? 1/3. 2/3 untuk pemilik sah. Ditulis enggak? Hah? Atau setidaknya diingat enggak? Hah? Ketika kita menyerahkan uangnya ke pemilik, itu namanya apa? Laporan. Kalau batova laporannya benar, gajinya benar. Kalau laporannya nipu, siap-siap aja nanti akan. Jadi kaum muslimin dan muslimat,
gaji itu tak cair dengan laporan. Mau skala besar ya, kontraktor. Ketika dia membangun jembatan, nilai proyek berapa? Tidak pernah kontrak ya? Kontrak rumah ada, ya, sama gitu ya. Baik. Misalnya dengan nilai 200 miliar, dikerjakan dengan sistem multi-years, misalnya 24 bulan atau 24 hari kalender, 24 misalnya 800 hari kalender misalnya. Untuk pencairan ada laporan enggak? Mana kontraktor ada ya? Nah, kalau untuk motong kota aja ada laporan. Masa untuk kontraktor 200 miliar enggak ada laporan? Ada laporan? Ada laporan. Kalau diterima laporan, cair enggak dana? Kalau enggak diterima, enggak cair. Berarti pelaporan ini penting atau masalah biasa? Subhanallah, Nabi katakan itu masalah besar. Sebab amalan 1 tahun, kalau antum haji tahun itu, umrah tahun itu, salat tahun itu, puasa tahun kemarin, puasa sunat sepanjang tahun itu, pelaporan tahunannya adalah di bulan Sya'ban. Kok ada bulan tahunan, ada mingguan, ada harian. Sama kita juga ada. Nah, ada laporan berkala sah. Kami dosen misalnya sekali 3 bulan laporan. Berarti laporan 4 kali setahun. Kemudian absensi setiap hari laporan harian. Nanti di akhir tahun direkap lagi. Ke-4 bulan itu ada namanya laporan tahunan. Kemudian di akhir semester ada BKD dan seterusnya. Ada SKP. Apalagi sekarang nih guru-guru pada menjerit. Ya, doakan saya jadi presiden, itu saya hapus semua itu. Tidak punya makna signifikan terhadap pendidikan. Hanya menghabiskan kertas. Mungkin ada pendapatan bagi yang punya proyek, mungkin. Untuk pendidikan yang bermanfaat itu adalah guru kasih ilmu ke murid, kemudian dia dikasih ilmu oleh yang lebih tinggi daripadanya. Tapi buat laporan-laporan itu habis. Alhamdulillah. Tapi tak apa-apa lah, ikuti aja lo dulu ya. Saya tidak mengajak antum memberontak, tidak. Yang ada taati saja. Ya, tapi kalau sempat saya jadi presiden, saya perintahkan ke Menteri Pendidikan hapus itu semua. Kalaupun perlu laporan, cukup sekali setahun. Nah, karena absensi sudah ada, bukti kehadiran sudah ada, absensi ujian ada, soal ada, tambah lagi laporan yang lain-lain. Habis waktu, sehingga libur tak pernah dinikmati oleh guru. Habis di waktu libur bikin laporan juga. Allah musta'an. Doakan ya. Wih, doakan ya. Tapi saya tidak mau jadi presiden selama masih banyak yang mencalonkan diri. Serius? Enggak. Kalau masih ada yang mau mencalon, saya tak mau. Tapi kalau sudah semua bilang, dah Dasman aja lah, kami tak mau lagi, ya siap, insya Allah. Ingatkan ya, kalau sempat jadi itu ingatkan Ustaz yang kemarin. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada sebentar lagi di bulan Sya'ban yang dilupakan oleh banyak orang. Kemudian di bulan itu ada kejadian-kejadian besar. Di antaranya adalah amalan setahun kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau cair enggak pahalanya? Mau enggak pahalanya di ACC? Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan saya berharap ketika amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Allahu akbar. Dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau Nabi ingin memanfaatkan momen itu untuk berpuasa, menurut tuan-tuan dan puan, berarti puasa punya tempat yang tinggi di sisi Allah atau tidak? Ketika amalannya dilaporkan, nanti akan disebutkan, bagaimana kau tinggalkan hambaku ini? Dijawab oleh malaikat, aku tinggalkan dia dalam keadaan berpuasa, ya Allah. Nabi ingin itu dilaporkan kepada Allah. Kira-kira puasa di bulan Sya'ban punya keutamaan atau tidak? Punya keutamaan. Lalu kenapa harus banyak di bulan Sya'ban itu? Kenapa tidak ditunjukkan saja tanggal sekian? Kan tahu kita kan?
Itulah rahasia Allah SWT, supaya kita berlomba jangan sampai ada hari yang terlupa. Sebagaimana Lailatul Qadri, malam yang begitu mulia, ibadahnya khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Allah tidak tunjukkan harinya, malamnya, tetapi Allah sebutkan hari-hari yang diharapkan, yaitu 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Tapi jangan di malam ganjil aja, sebab bisa saja ketika menghitung bulan kemarin, apalagi sekarang pakai puasa tanggal 1 Maret, bukan pakai 1 Ramadan. Tidak paham. Sekarang orang sudah menjadikan jadwal puasa 1 Maret, bukan 1 Ramadan. Paham? Oleh sebab itu saya azan. Oh ya, silakan. Sekiranya saya diminta azan, saya mau aja. Ya, jelek-jelek begini mau azan internasional. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Nah, tadi alasannya karena diangkat amalan pada waktu itu, sehingga ketika ditanya, sebuah hadis lain disebutkan dalam laporan amal kita kan lapor setiap pekan, Senin dan Khamis, di akhir malam dan di akhir siang, ketika fajar dan ketika maghrib. Fajar kita sholat, maghrib kita sholat maghrib, sah? Maka ketika ditanyakan oleh Allah kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, maka nanti hamba-hambaku, malaikat yang melaporkan amalan haram kita itu, qala taraktuhum yusallu, wajadnahum yusallu wa taraknahum wa hum yusallu. Ketika kami turun, kami dapatkan mereka sholat, dan ketika kami tinggalkan, mereka juga sedang sholat. Artinya kebanggaan hamba ketika amalan yang dilaporkan dengan amalan yang paling disukai oleh yang akan menerima laporan tadi. Apabila sudah masuk setengah bulan Sya'ban, ittala Allahu ala jami'i khalqih, Allah memperhatikan semua makhluknya. Dia ampuni dosa setiap hambanya, illa lirajulaini. Apabila setengah bulan Sya'ban, maka Allah ampuni semua hamba kecuali 2 orang, illa li musyrikin au musahin, kecuali orang yang berbuat syirik atau orang yang musahin, orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Mujahid dan Qatadah, murid Ibn Abbas, mengatakan musahin maknanya adalah mubtadi', ahli bid'ah. Kok ahli bid'ah jadi tertuduh? Sebab bid'ah membuat kita saling berpisah dan bercerai-berai. Dan sebelum bercerai biasanya membuat kita saling membenci. Saling membenci. Akhirnya dari saling membenci tidak bisa bertemu lagi. Nah, yang seperti ini tak diampuni pada waktu itu. Mau tuan-tuan masuk golongan ini? Mau masuk golongan yang tidak diampuni? Nah, oleh jauh segala bentuk syirik, sejauh-jauhnya, jauh sebab-sebabnya. Keyakinan-keyakinan yang tak berdasar itu buang. Semua yang dilarang Nabi merupakan pintu kesyirikan, seperti mengutuskan orang-orang yang dimuliakan, ulama-ulama, wali-wali, malaikat-malaikat berlebihan, itu dihilangkan supaya tidak mengotori keyakinan kita. Karena orang musyrik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi,
Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, karena syirik itu kotoran. Innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis. Najis, tahu najis? Tahu najis? Kotoran. Tidak sah sholat kalau ada najis. Makanya orang musyrik tak diterima amalnya. Tidak sah masuk surga kalau ada najis. Oleh sebab itu orang musyrik tak masuk surga. Maksudnya orang yang musyrik najis, sehingga tidak boleh datang ke Baitullah, karena Baitullah suci. Tidak boleh bagi orang yang suci. Al musyrik tidak senang ke masjid, karena memang dia bernajis. Masjid adalah tempat yang harus suci dari najis. Orang musyrik tak akan mencintai tauhid dan ahlinya, karena dia tidak tahu makna kebersihan. Oleh sebab itu Allah katakan tidak diampuni orang yang musyrik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.